Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Besron Yusufoni Markom dari Eagle Eye Ministry Jakarta. Saat ini saya mau berbagi firman Tuhan dari Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan sehari-hari bunyinya kira-kira seperti ini. Yang terutama sekali, jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau buat peragaan. Ibarat ini adalah hati kita, ya. Hati kita ini, saudara, akan ditentukan, dipengaruhi oleh apapun yang masuk dari pendengaran dan penglihatan kita. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat akan menentukan suasana hati kita. Dan ketika itu terus-menerus kita isi dalam hati, maka itu akan mempengaruhi apa yang ada di sekeliling kita. Kita lihat, yang pertama saudara, ini adalah kabar buruk. Kalau kabar buruk ini tiap hari terus-menerus kita masukkan ke dalam hati, terus-menerus tanpa henti, maka yang keluar dari dalam diri kita adalah kabar buruk. Saudara bisa lihat, maka dia akan meluap dan dia mempengaruhi sekelilingmu, mempengaruhi kondisi dan situasi saudara. Perhatikan baik. Ini akan mempengaruhi keluarga, saudara, pekerjaan kita. Ketika setiap hari yang kita kejar, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita renungkan adalah kabar buruk. Tetapi dalam situasi yang rusak seperti ini pun, kalau kita dengarkan adalah kabar baik. Saudara, ini adalah kabar baik. Kabar baik ini kita dengarkan setiap hari, kita renungkan, kita masukkan dalam hati dan pikiran kita. Saudara lihat apa yang kira-kira akan terjadi. Maka setiap yang buruk dalam dirimu, semuanya akan dibuang terus menerus. Saudara masukkan kabar baik itu. Kabar baik itu apa nanti kita akan lihat. Itu adalah firman Tuhan, berita sukacita, dan terus kita masukkan dalam hati. Tadinya yang penuh dengan kotor hati ini, penuh dengan kenajisan. Saudara lihat sekarang, dia menjadi putih. Saudara yang dikasih Tuhan, dari ilustrasi ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa kabar baik itu adalah Injil. Kabar baik itu adalah firman Tuhan. Kita belajar dari Roma 1 ayat yang ke-16 berkata begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Perhatikan baik saudara, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi saudara, seperti hatimu yang tadi, dalam keadaan susah, keadaan buruk, situasi keadaan hidup kita. Tapi kalau terus-menerus kita masukkan tadi seperti ini, kabar baik, firman Tuhan, Injil, kekuatan Allah, maka segala yang buruk tadi di dalam hati kita akan berubah menjadi baik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mau berbagi satu kabar baik dari satu ayat firman Tuhan. Kita dapat belajar dari Mazmur 46 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Saya bagikan kabar baik kepada saudara di situasi corona yang mencekam, ancaman ekonomi dan gangguan kehidupan yang begitu sulit hari ini. Saya bagikan firman Tuhan Mazmur 46 ayat 2 sampai yang kelima. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Saudara, 4 hal dari kabar baik ini saya simpulkan hari ini. Yang pertama, Allah adalah tempat perlindungan dalam kesesakan. Dalam goncangan sekarang ini, jadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Gimana caranya menjadikan Tuhan yang tidak kelihatan menjadi tempat perlindungan? Allah itu adalah firman, Allah itu adalah roh. Kita menyembah dia di dalam roh dan kebenaran, di dalam pujian dan penyembahan. Kita dengarkan firman-Nya, kita perkatakan firman-Nya, maka
kita sedang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Yang kedua, pertolongan Tuhan itu sudah sangat terbukti. Daud membuktikan pertolongan Tuhan. Saudara tahu Daud, persoalan dalam hidupnya itu sangat sempurna. Dia dikejar-kejar oleh anaknya, persoalan tentang anak. Dia dikejar-kejar oleh mertuanya, persoalan dari mertua. Dia dikejar oleh anak buahnya, dari karyawan, dari bawahan sekelilingnya. Dia juga ada persoalan dari lingkungan hidupnya, dari jabatan yang dia terima sebagai raja. Itu mengganggu hidupnya. Tetapi dia bilang Tuhan itu tempat perlindungan yang sudah sangat terbukti. Yang ketiga, keadaan tidak dapat membatasi Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas dan yang selalu melampaui batas dalam mengerjakan mujizatnya bagi umatnya. Saudara tahu laut terberau sekalipun yang tidak mungkin terbelah, tapi Tuhan dapat belah untuk menyelamatkan umatnya orang Israel. Segala yang tidak mungkin menurut pikiran kita, tapi itu mungkin bagi Tuhan karena Dia Tuhan yang tidak terbatas. Saya berdoa Tuhan yang tidak terbatas menyelamatkan hidup saudara dan saya di keadaan yang menurut kita sudah begitu susah. Yang terakhir, ada sungai sukacita dari Roh Kudus dalam hadirat Tuhan di saat kita datang kepada Tuhan. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, pesan saya adalah jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jangan biarkan seperti tadi ada berita-berita buruk yang masuk ke dalam hati saudara. Jangan biarkan kabar baik ini, kabar buruk merusak hatimu. Tapi izinkanlah firman Tuhan, kabar baik, sukacita, pesan Tuhan memasuki hati kita, supaya hati kita bersih, penuh dengan sukacita. Dan ketika terus-menerus kita masukkan sukacita, dia akan meluber, mempengaruhi lingkungan hidup kita. Saya percaya kalau tiap hari kita berdoa, masa-masa isolasi ini, kita berdoa, baca firman, memperkatakan firman, sukacita, berkat, dan kuasa Tuhan akan mempengaruhi lingkungan hidup kita. Saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus berkati umatmu, saudara-saudaraku yang boleh dengarkan renungan firman Tuhan ini. Tuhan jamah pulihkan hati yang rusak, hati yang penuh ketakutan, hati yang penuh kecemasan. Tuhan pulihkan dengan kabar baik ini, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dalam segala kesesakan, dan Dia sangat terbukti menolong setiap kami umatmu. Di dalam nama Yesus, aku berdoa, turunlah kuasa-Mu, turunlah pengurapan-Mu, kuasa Roh Kudus menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang menderita, menghiburkan mereka yang penuh duka cita, melepaskan mereka yang terikat, memberikan pengharapan bagi mereka yang putus asa. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, roh sukacita dari Roh Kudus memenuhi setiap umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pulihkan ekonomi, pulihkan kesehatan, pulihkan keadaan keuangan, pulihkan keadaan rumah tangga bagi seluruh umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, dalam masa-masa isolasi di rumah ini, saya berdoa, rumah tangga kembali dipulihkan, sehingga rumah tangga menjadi tempat yang penuh dengan sukacita. Dalam nama Yesus, suami-suami saling minta maaflah dengan istri, orang tua minta maaf dengan anak, saling rekonsiliasi, anak juga demikian, supaya di rumah itu tidak seperti suasana neraka, tetapi seperti suasana surga, karena ada sukacita, ada kasih, ada pengampunan dan pujian penyembahan untuk Tuhan. Saudara, demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Jangan lupa like, comment, and share video ini, supaya orang yang lain yang boleh mendengarkan firman ini diberkati juga. Terima kasih buat kesediaan saudara untuk membagikan firman Tuhan ini. God bless you.